Ya, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara 8 jam ngomongin negara bareng sama Mas Gaib. Mas Gaib 8 jam kayaknya nggak cukup ngomongin negara ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran dan solusi saran dari kita, dari masyarakat untuk ke depan tentu tidak akan cukup ya 8 jam. 8 jam itu hanya sedikit dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Prabowo dan Gibran. Baik yang sudah dicapai maupun yang belum tercapai. Kita dari jam 1 siang tadi ada Menteri Pertanian, kemudian ada Menteri Tenaga Kerja, kemudian ada beberapa, ada Wamenkes juga. Jadi terkait dengan pangan, kemudian terkait dengan kesehatan, kemudian ada terkait lapangan pekerjaan. Lengkaplah kita udah ungkap semua. Dan di situ terlihat ada beberapa yang udah dicapai dari 8 program yang jadi unggulan dari Pak Prabowo, dan ada juga beberapa yang belum tercapai atau sudah berjalan tapi belum maksimal. Izin kita boleh mereview kembali ya, bagaimana 8 misi utama yang dikenal dengan Asta Cita sebagai landasan untuk visi bersama menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini perlu kita ingatkan lagi, Yud, karena banyak publik yang lupa dan bahkan ada yang nggak tahu, memangnya semua ini ada rencananya. Makanya kita coba ulas satu ya. Yang pertama, Mas Gaib dan pemirsa, penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Implementasi Pancasila sebagai ideologi negara secara menyeluruh demi menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan berkeadaban. Garis bawah adalah Pancasila, Mas Gaib. Ya, jadi memang Pancasila sebagai satu bagian penting dari bangsa kita, makanya itu hampir di semua pemerintahan yang baru atau pemerintahan yang sedang menjabat itu menjadi yang paling depan. Karena kita bersatu karena Pancasila, pasti semua pemerintah pengen itu tetap dijaga karena itu menggambarkan semua karakter dari bangsa kita. Begitu. Yang kedua, penguatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem alutsista, sistem persenjataan dan peningkatan kesejahteraan prajurit, juga upaya mandiri di bidang pangan, energi, dan air. Wah, ini berarti merujuk pada pasal 33 kah? Ya, benar. Jadi, Pak Prabowo dari sisi ini, di Asta Cita nomor 2 ini, perkuat sistem pertahanan, kemudian perkuat pangan dan energi. Satu negara kalau sistem keamanannya kuat, pangannya mantap, energi terjaga, mau ngapain lagi? Dari serangan luar kita bisa bertahan, kalau ada kekeringan kita masih bisa makan sendiri, kalau minyak kita orang nggak mau impor, kita udah nggak boleh impor, kita masih punya minyak. Makanya 3 hal ini, pertahanan, pangan, dan energi menjadi hal yang sangat penting. Dan kemarin Pak Prabowo bilang bahwa untuk pertama kali dalam sejarah bahwa kita mencapai swasembada beras dengan produksi 34, sekian juta ton itu pertama dalam sejarah. Dan nilai tukar petani juga pertama dalam sejarah, yang tadi biasanya nilainya 75 sekarang udah 123, termasuk cadangan beras di Bulog juga yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi untuk pangan ini kita apresiasi lah. Paling untuk energi eksplorasi yang belum maksimal, keberadaan kilang juga yang belum ada sama sekali gitu, dan beberapa hal yang lain. Untuk meningkatkan program kerja juga salah satu menjadi persoalan bagaimana memberikan sanksi tegas terhadap pemain-pemain oknum lama ya. Yang melakukan di bidang yang ilegal yang merugikan masyarakat itu. Nah, lapangan kerja itu menjadi sangat penting ya, terutama buat Gen Z kita yang saat ini baru lulus. Kita akan menghadapi generasi emas 2045. Orang angkatan kerja produktif juga tertinggi kita di dunia saat ini. Kalau lapangan kerjanya tidak ada, maka produktivitas yang harusnya mereka miliki itu mau diapain? Apa yang harus mereka lakukan? Makanya itu menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Caranya dengan menggelontorkan uang ke semua, ke bank kasih ke pengusaha, pengusaha buka usaha, maka datanglah tuh lapangan kerja, maka mereka bisa kerja. Kalau sekarang misalkan uang tidak digelontorkan, kita nggak ada uang, ya nggak ada pengusaha ya, repot.
Itu poin yang ketiga ya Mas Gaib ya, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, mendorong pertumbuhan industri kreatif, pembangunan infrastruktur, pengembangan kewirausahaan, dan juga akses permodalan. Menarik yang Pak Yasirli bilang tadi Mas Gaib, bahwa Presiden juga akan meningkatkan mutu kualitas pencari kerja. Itu kan sebuah hal yang bukan perkara gampang Mas Gaib. Nah ini nih yang jadi garis bawah untuk semua kementerian ya. Ada kementerian yang kerjaannya misalkan bikin jalan, infrastruktur yang kelihatan. Dan itu biasanya didukung oleh pemerintah daerah tuh. Karena uangnya kelihatan gitu. Dan ada tendernya, dan biasanya ada efeknya juga. Tapi tidak banyak kementerian yang membangun sistem. Apalagi Kementerian Lapangan Kerja, atau Kementerian Tenaga Kerjaan nih. Dia membangun orang, membangun SDM. Membangun SDM itu kan nggak ada cashbacknya. Dan dia harus habis gitu. Nah, banyak di antara kita, kementerian maupun pemerintah daerah, itu nggak mau membangun orang. Karena membangun orang itu nggak bisa ditunjukin. Dia nggak bisa kepilih lagi takutnya 2 tahun, 5 tahun ke depan. Dia lebih suka membangun jalan, membangun prasasti, kasih BLT. Sementara membangun manusia, membangun peradaban, membangun sistem tuh nggak kelihatan gitu. Padahal itu yang sangat penting. Nah, kalau kementerian tidak punya visi membangun peradaban, membangun sistem, membangun manusianya seperti yang dilakukan oleh Menteri Yasirli, berat kita. Berat. Saya tanya sama Pak Menteri tadi, Pak, kenapa Bapak nggak melakukan, apa yang Bapak lakukan bisa untuk ini, untuk itu ya? Saya lebih banyak bangun sistem. Lebih banyak membangun manusia, dan membangun itu butuh pekerjaan yang panjang. Jadi kalau setelah selesai 5 tahun, Kementerian Kerja ini udah punya sistem yang bagus. Dia nggak pengen bikin aktivitas yang sifatnya nggak jelas gitu. Nah, itu dipertebal di Astacita keempat tadi, sampaikan Mas Gaib, pengembangan SDM ya, kesetaraan gender melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Kita kelima nih Mas Gaib, hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ketika sumber daya manusianya tengah dibentuk, ternyata pemerintah juga punya fokus utama untuk bisa mengembangkan pasar global supaya Indonesia di mata dunia semakin meningkat. Itu bagaimana caranya ya Mas? Ya, ini memang PR sih. PR. Karena bersaing dengan produk kita, produk kita bersaing dengan negara lain tuh berat sekali. Kenapa? Tadi ada teman saya cerita, sekarang kita bersaing dengan China, bersaing dengan Vietnam. Jadi kita nggak usah bersaing dengan negara jauh dulu deh, dengan negara ASEAN dulu deh. Untuk ekspor ke beberapa negara itu persaingannya ketat banget. Dan mereka ternyata bisa jual lebih murah dari produk kita. Padahal dari sisi kualitas kita jauh lebih baik. Cuman mereka jauh lebih murah. Kenapa? Ya karena pemerintahnya itu memberikan insentif yang sangat banyak buat pengusahanya. Pertanyaan kita, pemerintah sudah belum memberikan insentif yang maksimal buat para pengusaha. Misalkan pajak dikurangin, preman di sekitar pabrik diberantas, dikasih bantuan, subsidi, dikasih segala sesuatu lah. Jadi kalau buat investasi yang menyerap lapangan kerja banyak, maka berikanlah kemudahan itu. Sementara kalau tidak diberikan kemudahan, suruh bersaing dengan yang lain, akhirnya banyak pengusaha daripada gue bikin pabrik, mendingan gue ekspor impor aja. Impor barang dari China, terus jual lagi ke Indonesia, jual lagi ke masyarakat, jual baju, jual sepatu, dan itu lebih untung dan lebih murah. Nah kalau pemerintahnya nggak membangun industri, yang terjadi ya kita akan nggak bisa bersaing seperti negara-negara lain. Itu juga yang menjadi persoalan adalah bagaimana menanamkan kepercayaan agar investasi terus tumbuh di negeri ini ya. Itu benar banget gitu. Makanya kepercayaan investasi itu banyak tuh. Kepastian hukum, pemberantasan korupsi, indeks korupsi kita harus bagus. Nah kalau itu nggak dilakukan, perubahan-perubahan yang bisa dilakukan, jadi aturan bisa berubah kapan saja. Kemudian pengurusan investasi, kita nih kalau mau, misalnya ada negara di luar pengen investasi di satu daerah, izinnya tuh kan sama kementerian, sama pemerintah daerah, belum izin tempat, belum ngambil buruh, ngambil segala macam, itu panjang urusannya. Jadi ini satu PR yang menurut saya masih Astacita kelima ini masih agak berat dilakukan. Kecuali Presiden berani mengambil satu sikap yang maksimal
untuk memberantas semua hambatan regulasi. Pemerataan itu juga masuk di ke-6, Mas Gaib. Astacita ke-6, pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Misi ke-6 ini menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Muara yang Mas Gaib sampaikan tadi, ujungnya adalah kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Benar-benar, itu benar banget tuh. Nah ini sudah dilakukan oleh Menteri Pertanian ya, dengan memberikan subsidi pupuk, memberikan pengurangan harga pupuk 20% untuk pupuk kimia maupun pupuk urea, dan dia memangkas rantai distribusi pupuk yang tadinya harus ditandatangani oleh 10 kementerian, kemudian harus ditandatangani oleh gubernur, wali kota, dan bupati, itu semua ditiadakan. Jadi cukup dari kementerian, dari Menteri Pertanian ke produsen pupuk langsung ke petani. Dan itu salah satu cara untuk produksi beras supaya banyak dan petani supaya kaya. Termasuk, ingat nggak ya waktu kasus beras yang dioplos tanda kutip ya, yang bilangnya premium quality, tapi ternyata jauh dari kualitas. Saya sering beli lagi di minimarket. Harganya mahal kan? Karena premium mahal, harapannya kan seperti itu. Harapannya bagus kan, harganya mahal. Itu yang kaya kan pengusahanya. Petaninya kaya? Enggak. Petaninya nggak kaya. Yang kaya ya mereka ini yang ngatur, yang ngasih label, ngasih ini, dan kita beli harganya mahal, ternyata kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah ini yang kalau di arah ini sih udah bener, cuman ngurus Indonesia kan nggak seperti ngurus Singapura yang cuma kecil. Ini ngurus dari Sabang sampai Merauke. Pak Prabowo harus memperbanyak menteri-menteri yang strikernya lebih banyak, lebih ganas lagi, bisa cetak gol lebih sekarang kencang. ini kan striker menteri itu Purbaya, Menhan, siapa lagi tuh, Pak Amran Sulaiman, Mentan, Jaksa Agung, gitu. Tuh striker tuh, saya pikir perlu nambah striker lagi supaya makin banyak cetak gol. Striker-striker itu juga salah satunya diminta Presiden untuk memberantas korupsi dan narkoba, Mas Gaib. Ini poin ke-7, reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Beberapa hari yang lalu, bagaimana Bareskrim menjelaskan bahwa ada berapa ton itu ya, ribuan ton barang bukti narkoba. Kemudian mungkin ribuan pelaku dijadikan tersangka. Ini berarti kan juga masih menjadi persoalan untuk pemerintahan ingin maju, tapi generasi mudanya masih diserang narkotika. Harapan kita itu yang ditangkap tuh bandarnya juga. Kalau yang ditangkap cuma pengedar, kayak misalnya gini, kemarin ada penangkapan Ahmad Zoni. Dia apa? Pengedar, pemasok, pemakai, atau apa? Nanti kita nggak tahu nih. Yang kita inginkan ketika di lapas terjadi peredaran narkoba, siapa pemasoknya? Itu yang mesti ditangkap dan itu mesti disampaikan ke publik. Bahwa pemasok narkoba di lapas adalah ini. Ini bandarnya. Kalau cuma nangkep yang ada di lapas, mereka kan nggak mungkin memproduksi di situ. Berarti mereka adalah menerima. Ya berarti mereka cuma sekedar kurir aja. Kalau cuma kurirnya doang, ya akan terulang lagi. Salah satu kuncinya berarti harus memperkuat bagaimana sistem pertahanan dan juga dari penindakannya juga ya. Ya benar. Nah yang itu juga tadi soal pemberantasan korupsi. Korupsi itu juga. Pak Prabowo ini udah 26 kali pidato terkait dengan dia akan menangkap koruptor sampai ke ujung dunia sekalipun. Nah harusnya kode dari Pak Prabowo itu mesti ditangkap oleh semua menteri. Ini kan presiden kan ngomong untuk semua, untuk rakyat maupun untuk kementeriannya. Jadi tangkap itu, maksudnya bersihkan dulu, dan juga kode buat para yang masih beredar, orang-orang yang masih beredar, yang masih bermain-main curang, berani-beraninya, yang masih cari keuntungan untuk kepentingan pribadi, nyogok Pemda sana sini, ya udahlah mulai berhenti. Karena sekarang nih presiden agak serius nih pemberantasan korupsinya. Jadi harap berhati-hatilah. Ya taubatan nasuha lah. Artinya sebuah langkah yang signifikan dari presiden memberantas korupsi. Ada satu orang yang tidak pernah tersentuh hukum, sekarang jadi tersangka. Dulu sempat lolos di Papa Minta Saham, tapi untuk yang ini nggak lolos, walaupun orangnya udah nggak ada di Indonesia ya. Cuma ya itu satu hal lah yang bukti keseriusan.
Baik, dan di ke-8 juga tidak kalah seriusnya Mas Gaib dan juga pemirsa, harmoni lingkungan, budaya, toleransi beragama, menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antara umat beragama, menciptakan masyarakat inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Gimana Mas Gaib? Sekarang ini, sejak 10 tahun setelah nggak menjabat, buzzer hampir masih ada, cuman udah nggak seperti dulu. Sudah tidak serius dulu. Karena mungkin yang dulu jadi buzzer dimulai insaf sekarang. Jadi jadi mulai berkurang kan. Maksudnya sosial media sekarang isinya lebih sehat dalam arti dia mengkritisi pemerintah, dia memberikan usulan, terus banyak memberikan cara bagaimana supaya berjuang dalam hidup. Ya. Banyak memberikan bantuan sesama anak bangsa yang berkebutuhan. Dan menariknya ada diskusi-diskusi yang dibangun anak-anak muda, baik mahasiswa di kampusnya, yang bahkan membantah ataupun juga mengulas apa yang viral, politik, semuanya itu mulai digaungkan sekarang. Ini menarik itu, Mas. Cocok, makanya itu sosial media kita itu riuhnya bukan riuh karena buzzer yang saling menyerang satu sama lain untuk mengagungkan satu tokoh tertentu. Tapi dia lebih pada membuka ruang diskusi, dan itu penting. Dan harapannya Presiden Prabowo menjaga ini tetap terjadi. Bukan berarti setiap kritikan, setiap masukan itu harus dianggap menyerang pemerintah, dianggap musuh pemerintah. Dulu kita mengalami setiap yang berbeda dengan pemerintah dianggap melawan, dianggap musuh. Ya, padahal kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kan udah hal yang biasa. Jadi berbeda pendapat, berbeda kebijakan tuh hal yang normal. Dan itu harapannya itu tetap dijaga sekarang. Karena itu bagian dari menjaga nilai-nilai HAM, menjaga demokrasi. Kalau negara itu menjaga demokrasi, maka dia menjaga peradaban dan dia membuat masyarakat menjadi lebih cerdas. Ujungnya negara juga yang akan menikmati. Paling ini harapan kita selanjutnya adalah Presiden tetap memberikan dukungan terhadap media massa, terhadap kita nih, terhadap media mainstream. Karena kita tuh pilar keempat demokrasi, legislatif, yudikatif, eksekutif, yang keempat pers. Bedanya yang ketiga ini digaji negara. Yang keempat. Yang keempat enggak. Kita harus membiayai diri kita sendiri. Tapi jagain kita juga. Jangan diserang, jangan diberantas. Karena menjaga pers berarti pemerintah ini menjaga demokrasi. Kemarin rusuh, yang jagain siapa? Ya media massa. Kita nggak mungkin kan memberitakan orang rusuh, bakar-bakaran, bakar rumah, jarang nggak mungkin kita beritain. Karena kita punya aturan, punya kode etik, punya etika yang kayak gitu nggak mungkin kita naikin. Dan karena itu kita mesti jagain nih media massanya. Ketika sebuah pemberitaan viral dan ramai dibicarakan di media sosial, tak jarang publik untuk mengecek keabsahannya itu adalah melalui media seperti kita. Nah, cocok. Kalau media sosial diproduksi oleh semua orang. Bayangin kalau 100 juta orang Indonesia aja mengunggah semua peristiwa yang ada di negeri ini, terus masyarakat mau ngeceknya gimana? Ini benar atau enggak? Karena setiap orang jadi media sekarang. Nah, untuk memastikan itu, maka mereka harus ngeceknya ke media mainstream. Karena media mainstream punya aturan bagaimana sebuah berita itu dinaikkan. Berita kalau belum terverifikasi, belum cek-recek, nggak mungkin kita naikin sembarangan. Tapi kalau media sosial kan enggak. Ada peristiwa langsung naikin, kemudian dia langsung sebar. Belum tentu itu benar. Akhirnya publik bingung dan repot. Makanya itu semoga media massa dijaga dengan baik, karena media adalah pilar demokrasi. Tanpa media, ini Indonesia akan gelap. Saya ingin mundur lagi tadi yang disampaikan Mas Gaib, bagaimana masyarakat untuk check and balance-nya itu adalah melalui media, salah satu juga melihat kinerja para kementeriannya, begitu ya? Iya, benar. Baik. Mas Gaib, ini sebuah kolaborasi yang sangat seru kalau menurut saya ya. Digital, televisi, semoga ke depan bisa makin meningkat. Oh ya. Semakin tajam dan semakin bermanfaat untuk negeri kita. Kita
ketemu lagi di 2026 berarti ya. Untuk 2 tahun Prabowo Gibran. Oke. Ya kan? Prabowo Gibran kan masih kan? Belum ada gonta-ganti tuh Prabowo Gibran udah. Baik. Kan lagi ramai ijazah soalnya. Oke. Mas Gaib, terima kasih. Saya harus salaman ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kami pemirsa 8 jam. Bagaimana kita menemani Anda dalam terus berbicara tentang bangsa dan negara untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.